ini mengenai jodoh. Jodoh pasangan seperti itu, dan bagaimana membacanya dari Pace seperti itu. Silakan, Ko Andrew, Ko Yung Yung. Oke, pagi Ko Abe. Lu manggil gua Ya, Koko, kayaknya tua banget gua. suhu. Lu mau koko No, atau no, no, suhu? no. Jangan. Oke, pagi teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, baik. Sekali lagi, makasih banyak Ko Abe kesempatannya. Setelah 2 minggu berturut-turut, saya diundang terus membacakan karakter plus penyakit. Hari ini saya akan coba bawakan sesi tentang bagaimana sih melihat potensi pasangan ataupun melihat potensi hubungan kita dengan pasangan melalui Pace. Ya, sekali lagi, ya teman-teman, Pace ini bukan takdir ya, bukan hal yang pasti tidak bisa diubah, tidak. Jadi ini guidance, ini potensi sekali lagi. Jadi kalaupun memang teman-teman merasa ini baik, silakan dilanjutkan. Kalaupun memang merasa ini ada hal yang kurang baik yang bisa diperbaiki juga silahkan dilakukan, ya. Ataupun merasa teman-teman merasa ini kurang tepat, ya tidak tidak mau didengarkan atau tidak mau dijalankan juga tidak masalah, ya. Jadi teman-teman, sekali lagi, ini bukan ramalan, ini bukan takdir, sekali lagi ya, ini guidance kalau saya bilang. Ya, ini Koabe juga selalu sampaikan juga. Mungkin kalau baca pace-nya teman-teman yang lain juga seperti itu, ya. Teman-teman saya juga yang lain juga akan seperti itu. Oke, hari ini kita akan bahas soal jodoh atau pasangan. Singkat aja, supaya teman-teman ada gambaran. Mungkin ini secara materi akan sama, ya. Yang jadi kita akan bahas ataupun mendeteksi potensi jodoh melalui pace. Oke. Nah, apa itu pace? Pace itu adalah salah satu ilmu metafisika China yang digunakan untuk menganalisa perjalanan hidup seseorang secara dinamis, mulai dari manusia itu lahir sampai dengan meninggal dunia. Balik lagi, seperti yang sudah saya sampaikan 2 minggu sebelumnya, itu kita ada 4 pilar atau 4 poin. Itu ada tahun kelahiran, bulan kelahiran, tanggal kelahiran, dan jam kelahiran. Biasanya kita akan sering lupa atau sering tidak diberitahu soal jam kelahiran. Ya, tapi kalau di ilmu metafisika, baik itu di Pace, baik itu di Cowetosu, baik itu di I Ching, ya, ataupun Chimentuncia, ataupun juga Feng Shui, ya, itu semua menggunakan jam kelahiran. Bahkan beberapa ilmu metafisika barat seperti human design yang saya tahu, itu juga menggunakan jam kelahiran. Bahkan human design menggunakan kota kelahiran. Tapi kalau di Pace kita tidak perlu pakai sampai ke kota kelahiran. Untuk jam kelahiran, apakah perlu detail? Kalau memang teman-teman tahu detail, alangkah lebih baik. Tapi kalau teman-teman tidak tahu detail jamnya, boleh, tapi dia ada range-nya. Ada range perubahan. Jadi setiap jam ganjil, jam 7, 9, 11, 1, 3, 5, dan seterusnya, itu akan berubah jamnya. Ya, jadi antara jam 7 pagi sampai jam 8.59 pagi, itu akan berbeda dengan jam 9 sampai jam 10.59 pagi. Begitu juga antara jam 11 sampai dengan jam 12.59 itu akan berbeda. Begitu seterusnya, ya. Nah, dari 4 poin tadi itu akan membentuk 4 pilar kehidupan. Pilar tahun, bulan, hari, dan jam. Ya, pilar tahun itu yang tadi tahun kelahiran, pilar bulan-bulan kelahiran. Tanggal kelahiran itu kita sebutnya pilar hari. Ya, dan yang terakhir kita sebut dengan pilar jam. 4 pilar kehidupan membentuk yang disebut dengan Pak Ce. Pak itu artinya 8, Ce itu artinya huruf atau karakter. Jadi secara harafiah, secara makna sebenarnya, Pak Ce itu disebutnya 8 huruf atau 8 karakter. Nah, untuk jodoh, sebenarnya apa sih kegunaan kita untuk mengetahui ataupun belajar soal Pak Ce? Ya, kalau untuk jodoh, sorry ini belum saya ganti. Untuk jodoh, kita akan bisa tahu kira-kira kapan sih
waktunya potensi bertemu dengan calon pasangan. Jadi bagi yang single ataupun bagi yang jomblo, kita bisa tahu nih kira-kira kapan potensi kita bisa bisa dekat sama seseorang atau ada orang yang mendekat ke kita. Ya, jadi tidak harus langsung nikah. Ya, jadi bagi teman-teman yang mungkin masih single, ya biasanya akan paling tidak PDKT dulu lah bahasanya sekarang. Yang kedua, bagaimana hubungan kita dengan pasangan? Dalam arti gini, apakah kita orang yang cuek sama pasangan? Apakah kita orang yang sayang dengan pasangan? Terus, apakah nanti kita ngelihat istri kita itu kebanyakan sering bawel atau orangnya posesif dan segala macam itu akan kelihatan sebenarnya. Ya, yang ketiga ini adalah apakah kita cocok dengan pasangan kita? Dan yang keempat adalah apakah kita punya potensi berpisah atau cerai sebenarnya. Tapi untuk nomor 3 dan nomor 4, biasanya kami tidak akan explore terlalu gamblang kalau itu di review seperti sekarang ataupun di konsultasi. Ya, karena kenapa? Biasanya biasanya orang-orang kalau sudah ada masalah dan bertanya soal pace untuk terutama hubungan dengan pasangannya biasanya sering ada potensi masalah di keluarganya ataupun di pasangannya. Ya, jadi biasanya kami tidak akan secara gamblang langsung bilang, "Oh, ini kamu harus cerai." Ya, atau, "Oh, ini pasti cerai, teman-teman." Tidak. Ya, jadi kami tidak akan secara gamblang eee, konsultan yang benar ya, konsultan yang baik, bukan konsultan yang benar saya bilang, konsultan yang baik itu tidak akan secara langsung gamblang bilang, "Oh, kamu pasti cerai." Tidak, ya. Nah, ini yang saya lingkari, ini adalah elemen diri, jadi kita baca semua nanti potensi itu semua dari elemen diri. Dan ini adalah bentuk natal chart, yang, saya gunakan. Jadi apakah, teman-teman pasti akan nanya, apakah nggak ada bahasa Inggris atau bahasa Indonesianya? Nggak ada, karena aplikasinya memang full, menggunakan bahasa Mandarin teknis, ya. Nah, yang di atas ini kita sebut dengan batang langit, yang di bawah kita sebut dengan cabang bumi. Ini sekedar sekedar tahu aja untuk teman-teman ya. Dalam pace itu ada 5 elemen, ada kayu, api, tanah, logam, dan air. Nah ini, di pace kita sebutnya dengan bintang jodoh. Di pace kita sebutnya dengan bintang jodoh. Bagi laki-laki, elemen diri kayu cia dan kayu i, bintang jodohnya ada di tanah. Bagi laki-laki, elemen dirinya api pink dan api ting, itu bintang jodohnya ada di logam. Bagi laki-laki, elemen diri tanah U dan tanah C, itu bintang jodohnya ada di air. Bagi laki-laki, elemen diri logam keng dan logam sin, itu bintang jodohnya ada di kayu. Bagi laki-laki, elemen diri air jen dan air koi, itu bintang jodohnya ada di api. It means bukan berarti kalau saya elemen dirinya kayu cia misalnya, bukan berarti nanti elemen diri pasangan saya itu pasti tanah, tidak. Atau kalau saya elemen dirinya logam sin, eh, jodoh saya pasti elemen kayu, belum tentu. Ya, ini hanya panduan kita untuk melihat kapan kira-kira potensinya jodoh kita bisa muncul, ya. Dan untuk wanita itu berbeda, ya. Untuk wanita elemen diri kayu C dan kayu I itu bintang jodohnya ada di logam, elemen diri api pink dan api ting itu ada di air, tanah U dan tanah Ci itu ada di kayu, logam keng, logam sin itu ada di api, dan air jen, air koi itu ada di tanah. Dan ini adalah cabang bumi yang tadi saya sebutkan. Cabang bumi kalau teman-teman sudah familiar itu lebih banyak disebut dengan shio dalam kalender Chinese. Ya, itu ada tikus, tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, kerbau, dan babi. Ya, demikian OAB materi singkat yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Silakan jika ada yang mau ditanyakan buat teman-teman semua. Bagi yang ingin bertanya, boleh berikan nama, gender, dan juga tanggal kelahiran secara lengkap. Tanggal, bulan, tahun, dan jam. Terima kasih. Ah,
Yung kalau misalnya bintang jodoh itu hadirnya itu di dekade, tahunan, atau tahunan? Ah, Yang paling kuat di dekade. Dekade enggak, oke, bukan dekade ya, tahunan. oke, ya pertanyaannya Kobe ini sebenarnya udah masuk ke materi. Mungkin buat teman-teman agak bingung nanti. Saya jawab aja nggak apa-apa Kobe. Jadi gini, untuk bintang jodoh mana yang lebih kuat? Alangkah lebih baik kalau bintang jodoh itu muncul di dekade sebenarnya. Oh, Kenapa? Karena dekade itu periode 10 tahunan kan. 10 tahunan itu panjang dibanding kita tahunan atau bulanan. Kalau tahunan atau bulanan ya munculnya cuman energinya cuman ya setahun itu doang. Ya, jadi oke. kalau kalau bulanan ya pasti kan tiap orang pasti akan muncul setiap bulan. Ada Iya, beberapa bulan yang pasti akan muncul 4 sampai 5 bulan kurang lebih gitu. iya. Ya itu pasti akan muncul gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang saya nggak punya jodoh, ya balik lagi nggak mungkin menurut saya gitu. Oke. Nah, kalau yang bulanan yang berarti yang paling lemah ya. Tapi kalau bulanan itu berarti ada lawan jenis yang dekat kayak gitu dan bisa potensi jadian kayak begitu. Balik lagi kok, kita ngelihat potensi jodoh dari pace itu kita nggak langsung bilang ini pasti nikah. Paling tidak Oh, deket iya iya. dulu, iya dong. Paling nggak Iya deket dulu. dekat-dekat. Nggak mungkin orang tiba-tiba deket hari itu juga langsung ngajak merit. Iya. Kan pasti ada pendekatan, pasti ada pengenalan, pasti ada yang namanya PDKT di zaman sekarang. Itu pasti ada. Jadi tidak bisa dilewati proses itu ya, kalau saya Oh, bilang. siap. Jadi kalau kita bilang ketemu jodoh, itu belum tentu mereka pasti jadian atau pasti nikah. Balik lagi. Oh, siap. Kurang lebih gitu, Oke. Pak B. Oke. Oke, begitu aja. Oke, yang untuk pertanyaan mungkin ke Bu Heni dulu. Heni, silakan buka mic-nya. Heni tadi udah nulis ya. Mana tadi? Oh ya. Oh, Yustika Rini. Oh, itu ke anak ya? Heni Kusuma. Iya, Om Abe buat Oke, siap. anak. Silakan. Itu yang Yustika Rini. Di chatnya ada kayak begitu. Kemarin beli selendang soalnya ya. Oh, Yustika ini. Ya, Yustika Rini. Ibu anaknya ada, Ibu? Ada. Masuk Zoom. Enggak, sambil dengerin aja. Biar lebih enak. Ini 12 pagi apa 12 siang, Bu? 12 ajan, pas ajan 12 siang. 12 siang Oh, ya? 12 siang. Masukinnya 12.00 ya? 12.00 Yung. kok. Iya. Betul, 12.00. Iya. Oh, kalau pas itu nggak apa-apa ya? Aku pikir harus lewat atau kurang ya. Tetap itu ya. Oke. Oke, sebentar ya. Anaknya sifatnya agak keras ya, Bu ya, sebenarnya. Iya, betul sekali. Karena logamnya banyak ya? No, iya salah satunya itu logam banyak, elemen diri kayu cia, dan elemennya yang semua. Hampir banyak yang semua. Oh, Cia itu keras ya kalau Cia? Cia itu keras kok. Cia itu keras. Oh, oh sampai sebegitunya ya? Karena elemen dirinya itu ya? Oke. Iya. Bu Yustika. Bu Yustika. Ini dengan Ibu siapa? Bu Heni. Ini Bu Heni ya. Bu Heni eh tahun lalu anaknya ada yang deket nggak? ada. Ada ya, tapi anaknya nggak terlalu peduli ibaratnya. Betul. Oh, Anaknya ini terkesan cuek soal pasangan. Mau dapat ya Betul. bagus, mau nggak dapat nggak apa-apa juga. Dia nggak terlalu mikirin yang harus cepet nikah. Betul. Atau mau dapat
ataupun yang ibu bilang mungkin kalau ibu ya ayolah kalau bisa nikah muda ibaratnya ya bahasanya. Tapi kalau anak ibu ya nggak harus nikah muda juga nggak apa-apa sebenarnya pikiran dia gitu. Betul. Ya, ini Koabe cara bacanya. Oh ya. Kalau di yang tahun ini 2022 kan bulan Agustus itu ada logam juga. Berarti kalau kayak gitu bisa dianggap bulan Agustus ini ada yang dekat kayak begitu atau gimana? Yes, betul, betul sekali, betul Oh. sekali. Ya, Tapi itu potensi, itu pasti ada yang deketin atau betul. gimana? Gini, bukan pasti ada yang deketin, ada aja yang coba mendekat, tapi balik lagi ke Yustikanya, apakah dia pingin merespon orang tersebut atau tidak? Kalau Taunya dari tadi sisi dirimu itu nggak berespon gimana? Kok yang tahun lalu kok ada kan? Iya, di pilihan bintang tahun ada. bintang jodohnya masuk poin kok, Pungwang. Oh, Nah, ini yang sering nggak dibaca sama apa mungkin konsultan ataupun reader di luar. Jadi kita ada yang namanya pilar void, pilar Kungwang. Ini sangat berpengaruh dalam pembacaan. Bintang jodoh masuk ke void, rata-rata orang tersebut dia akan biasa aja, nggak terlalu ngoyo, nggak terlalu ngotot untuk ngejar jodoh ibaratnya. oh gitu. Ya, Oke. tapi satu sisi Yustika ini kalau udah seneng sama orang, suka sama orang, dia akan kelihatan. Bener nggak, Bu? Iya. Ya kan? Ibarat orang akan bucin sebenarnya. Jadi dia Karena kalau udah apinya itu. nggak, karena bintang Karena jodohnya nongol di atas. Bintang jodohnya ada oh, di batang langit kok. oh, Ada dua lagi. Jadi dia kalau udah seneng sama orang, dia oke. nggak bisa bohong sebenarnya. Ya, Siap, Bu, siap. temen-temen laki-lakinya si Yustika ini banyak. Jangan takut. Iya. Tapi ya Dia nggak punya banyak. teman perempuan. Iya. Kenapa? Karena dia kayu C-nya sendiri kok. Ya, Gitu. Dia teman perempuannya justru lebih sedikit. Teman sesama jenisnya malah lebih sedikit. Teman lawan oke. jenisnya banyak sebenarnya. Oh, kalau dia elemen diri kayu, ya kalau kayu itu kan dianya cewek, berarti kalau nggak ada kayu lain, berarti teman ceweknya Iya, dikit kayak begitu. bisa dibilang teman sesama jenisnya sedikit. Oke, siap, siap. Ya, Yuk, Bu, boleh sebenarnya tanya, yuk. ada aja, Bu. Halo, Bu Eni. Ya. Ya, sebenarnya anak ini ada aja kalau untuk masalah jodoh. Cuman tinggal balik lagi ke anaknya, gitu. Hmm. Ya, tinggal balik lagi ke anaknya. Dan anaknya ini terkesan kalaupun banyak orang, dia misalnya lagi jalan nih ke bioskop atau kemana, diliatin banyak cowok dia juga cuek aja sebenarnya. Om Abe, kok orang itu anakku bilang begini loh, Mami aku nggak mau nikah, dibilang gitu katanya Om. Kan bener kan? Oh, Bener kan Pak Abe? Kenapa? Karena ini nih catnya dia, bintang pasangannya masuk ke pilar void. Pak Oke. Yung, boleh tanya Pak Yung. Ya, Pak Richard. Pak Yung, itu bintang pasangannya kan ayam sama, sorry yang void itu kan ayam sama monyet ya. Bukannya bintang pasangannya itu adalah logam. Ini kan logam, Pak. Monyet sama ayam elemennya apa, Pak? Pak Richard kan udah belajar. Oh, logam ya. Iya, Oh, gitu. oh iya ya. Kita lihat elemennya, Pak. Ya, terima kasih. Ya, Oke. Soalnya itunya ungu, jadi nggak. iya. Ya, jadi Bu Yustika tinggal ibu yang coba ini aja ngasih tahu ke anaknya seperti apa. Jangan menjudge dia langsung jelek ya, tapi sampaikan aja bagaimana kalau dia tidak menikah nanti ke depannya seperti apa. Kalau nanti dia menikah plus minusnya seperti apa gitu. Atau mungkin saya nggak tahu juga, mungkin dari kecil juga atau mungkin masa remajanya dia ada trauma dengan lawan jenis atau dia pernah punya kejadian sesuatu juga atau apa. Cuman kalau dari natal chartnya memang dia tipikal orang yang tidak terlalu pusing soal pasangan sebenarnya gitu. Tapi kalau ditanya sebenarnya jodohnya ada jodohnya gitu. Ada tapi kalau teman laki-lakinya jodohnya, banyak.
Kok jodohnya itu terlihat gak kok? Maksudnya apa dalam waktu dekat kah atau setelah dia bekerja kah? Gini Bu, intinya balik lagi ke orangnya. Kalau saya bilang nanti ada yang deket terus tiba-tiba dia bilang kayak tadi, oh saya nggak mau pacaran, kita temenan aja, Iya, sama aja kan Bu? iya. Soalnya dia Ya kan? bilang gitu kata dia, aku nggak mau nikah. Loh, kata saya gitu. Nanti kamu sama siapa? Kamu sendiri loh, nggak punya saudara juga. Saya gituin. Nah sebenarnya kalau mau dibilang Agustus September ini dia ada yang coba mendekat misalnya, tanyain aja, ada nggak kira-kira? Atau bisa dibilang ya bintang jodohnya muncul di bulan Agustus September ini. Tinggal dia responnya gimana nanti kan Bu. Hmm, Ya, iya, jadi iya, balik lagi iya. ya Bu, Pace ini bukan cuman melihat, oh Ya. Agustus September ini ada. Tapi kita lihat, kalau dari sisi orangnya itu ngerasa, ya saya nggak butuh juga pasangan. Ya lewat juga Bu, Iya, ibarat, ya kan? betul. Ya, kita Iya. kasih tahu potensinya ada nih tahun ini. Tapi dia nggak mikirin soal jodoh, nggak mikirin nikah. Ya udah lewat aja, bablas lewat Hmm, gitu aja. Nggak, ya dibilang muncul ya muncul, tapi kan orangnya nggak mau diapain iya, gitu. Oke Bu, benar. Oke, makasih kok. Makasih Om terima kasih. Albert. Ya, Oh ya, semoga menjawab. oh ya, yang ini harus ada jam ya. Jadi kalau cuma kayak sebenarnya Anita Simbolon, tapi Bu Anita Simbolon ini nggak ada jamnya, cuma sore. Jam berapa Bu Anita? Oh, Bu, saya bukan Jamnya penayang, penting Bu. sih. Jamnya Jam penting. Bu Anita sore, mana? Kalau 4 ya, sore kok. oh oke, ya udah jam 4 sore ya. Bu Anita Simbolon boleh oh yang Bernadita Anita tuh ya. Boleh dibacain Bu itu buat Koyung-Yungnya isi. Dengan Bu. siapa, Bu? Mohon maaf. Halo. Buka kamera ya kok. Boleh mau buka kamera lebih baik, nggak buka kamera juga nggak apa-apa. Nggak usah aja lah ya. Ya itu dibacain Bu itunya, tanggal lahirnya. 8 Januari 1962. 8 Januari. Ini untuk Ibu Bernadita sendiri. Iya, Tanggal jam berapa, Bu? jam 4 sore. 4 sore. Ibu ini sudah pernah menikah atau belum? Mohon maaf. Sudah Sudah, lalu? cerai. Oke. Ini Ibu mau nikah lagi atau bagaimana, Ibu? Mohon maaf. Iya, Oke. Mohon maaf, Ibu. Kalau boleh tahu pisahnya tahun berapa? tahun 93. Oke, sudah lama ya berarti ya. Iya, Oke. Eh Sebenarnya 93 itu Ibu umur berapa ya? 93 berarti 30-an ya, Bu ya? iya Pak. Ibu di 2007 nggak ada yang coba deket sama Ibu kah? Di tahun pokoknya dari tahun 2000 2006, 2006, 2007, 2008.
Ini ibu harusnya ada nih. Halo Bu, Iya, ada kayaknya Pak, tapi enggak ini, enggak cocok. Ada tapi nggak cocok ya, maksudnya, ya oke. Kayak gitu ya, Yung, ya? Ada yang deket tapi ya cocok nggak dan dia nanggepin atau enggak, ya itu satu iya, soal lain. satu sisi Bu Bernadette elemen diri api pink, bintang Oh, jodohnya ada di air kok. Nggak ada air sama sekali lihat di chatnya. Cuman di hidden doang. Oh, sorry, itu maksudnya apa? Nggak ada air sama sekali? Oke, air Jadi kan bintang jodohnya. oke, Di hiddennya ada nggak? jadi gini, beda dengan Yustika Rini tadi, dia itu bintang jodohnya ada dan kelihatan. Nah, Bu Yustika ini bintang jodohnya nggak ada di dalam chat di 8 huruf. Artinya Iya. sama, artinya Bu Bernadette ini juga tipikalnya sebenarnya agak agak biasa aja soal pasangan, agak cuek. Kalaupun ada pasangan Oh, juga terkadang kalau pasangannya itu mau pulang malam atau dia pulang malam, dicariin yang bagus, nggak dicariin juga nggak apa-apa sebenarnya. Merasa seperti itu nggak, Bu? pokoknya, iya, iya benar. Nah, ya jadi orang kalau dia nggak ada bintang jodoh bukan berarti dia nggak ada jodoh kok, enggak. Ini yang kadang salah di persepsiin orang. Ya orang nggak ada bintang jodoh artinya lebih ke dia ini lebih yang cuek soal pasangan. Kayak tadi, Hmm, pertama pada saat dia masih single, bisa jadi dia nggak peduli soal pasangan, nggak peduli soal dapat jodoh. Mau dapat ya puji Tuhan, nggak dapat juga nggak apa-apa. Kalaupun dia dapat, dia juga akan tipikal yang akan cuek dalam keluarga, dalam pasangan. Kayak tadi saya bilang, dia mau pulang malam nih, mau dicariin suami ya puji Tuhan, nggak dicariin juga nggak apa-apa juga. Toh saya masih bisa pulang, intinya Iya benar. gitu. Ya, sebenarnya di dekade ibu umur 50-an itu banyak yang deket sama ibu kan? Iya. Iya, ibunya banyak milih kayaknya. Bener nggak Bu? Ya, intinya gini lah Bu, Ibu dengan umur yang sekarang, saya kembalikan ke Ibu, Ibu mau cari jodoh itu untuk apa? Iya. Apakah hanya sekedar untuk menemani Ibu untuk masa tua atau apa? Ya, atau ingin membantu bantu Ibu dalam sisi ekonomi atau mungkin bantu Ibu dalam sisi apa keluarga dan segala macam itu kan haknya Ibu. Ya, saya kembalikan ke Ibu. Tinggal Ibu cari seseorang yang memang sesuai dengan apa yang Ibu mau gitu. Iya Ya, kok. Ibu sudah punya anak, Ibu? Sudah Sudah ya. ada. Anaknya berapa, Bu? 2, 3. Tuh, iya 2, tadinya tinggal 1. Oh, oke. Mm. Ya. Bu Bernadette kurang lebih seperti itu ya, Bu. Iya, terima Oke, kasih. ya makasih banyak, Bu. Semoga membantu. iya. Ada pertanyaan mau coba jawab dulu? Boleh sebentar ya. Pak, aku jawab dari yang paling bawah dulu ya, karena Oh, boleh. Siap. dari timur nih pagi Koyung mau tanya apakah ada cat seseorang yang terlihat jalan hidupnya sendiri atau tidak menikah seumur hidupnya. Kalau ada yang seperti ini menyampaikan yang oke. Baca natal cat itu sebenarnya tidak hanya di 8 huruf. Kita melihat ada beberapa potensi dari tabel yang lain. Tadi contoh aku kasih tahu ke KB, ada yang namanya tabel void kan kok. Tabel void itu sangat penting. Ya, apalagi kalau bintang jodoh kita masuk ke dalam tabel void atau ada yang kita sebut dengan istana pasangan. Kalau istana pasangan itu juga masuk ke tabel void, bintang pasangan itu juga masuk ke tabel void, ada kecenderungan dia bisa hidup sendiri. Satu. Yang kedua, kita lihat ada yang namanya tabel dewa simbolik. Saya buka aja lah ya. Saya buka contoh tabel dewa simbolik. Harga itu Ini ya? yang iya, tabel dewa kok, Iya. tabel dewa. Timur nih saya boleh buka chartnya kamu? Kebetulan Timur nih belajar sama saya. Ini. Boleh, Koyong. Oke.
Jadi buat teman-teman yang belajar nanti akan dapat dua halaman yang belajar sama saya. Nanti kalau untuk yang sama Pak Jul akan dapat lebih banyak. Oke, ini kita sebut dengan tabel simbolik. Tabel dewa simbolik atau tabel dewa. Tabel bintang simbolik atau tabel dewa. Dewa ini bukan dewa yang kita sembah, bukan. Ya, atau yang dewa kita puja-puja di wihara, bukan. Ya, tapi dari tabel dewa ini kita bisa tahu potensi yang lainnya dari orang tersebut. Contoh misalnya, oh orang itu senang dengan kesendirian, orang itu senang dengan introvertnya. Itu akan kelihatan. Ya, kalau orang tersebut dia di Pace itu ada yang namanya Dewa Kwasu atau Dewa Kucen. Sorry, iya Dewa Kwasu atau Dewa Kucen. Dewa Kucen itu khusus laki-laki, Dewa Kwasu itu khusus perempuan. Dua dewa ini kita sebut dengan dewa kesendirian. Kalau dewa itu dia duduknya di pilar hari, ya duduknya di pilar hari, ini dia akan lebih potensi yang sama kayak tadi Bu Bernadette ataupun Yustika, dia akan lebih cuek sama pasangan. Dia punya me time-nya sendiri. Ya. Jadi dia itu akan lebih cenderung yang ya udahlah masa bodoh. Biasa aja sama pasangan juga. Kalau mau dibilang nggak romantis. Gitu. Lebih simpelnya, ya. Jadi teman-teman kebetulan saya sendiri punya kucen di istana pasangan. Itu Ya, dewanya yang di timur ini yang simbol yang mana sih, Yung? simbol yang Ada mana dia? maksudnya? Nggak ada, Yang nggak ada, oh dia nggak nggak ada. ada. Oh gue pikir ada. Nih, contoh. Chartnya saya deh. Ini mau nggak Oh mau lu saya ada buka. Ada, kucen. iya. Sebentar. Mau nggak mau nih. Kita kalau saya kebuka loh. Bentar ya. Kobe kayaknya ada di chatnya saya juga kan. Cat dirimu aku nggak punya kayaknya. Nggak gue Coba simpen kayaknya. udah tuh buat dirimu tuh. Oh lu jadi hidup sendiri nggak apa-apa nih. Siapa bilang ya udah ada. Dan Belum nanti ada. next topic. Nih ya, teman-teman, ini salah satu contoh tulisan Dewa Kucen. Ya, Dewa Oh Kucen iya. ini atau Dewa Dua Kwasu lagi Bu. Buset. 2 di pilar anak. Ya. Jadi Dewa Kucen atau Dewa Kwasu ini bisa dibilang salah satu dewa yang bikin orang tersebut jadi ya biasa aja sih kalau sama pasangan. Nggak dapet ya udah, dapet ya puji Tuhan. Gitu. Jadi ya beruntunglah saya. Gitu. Ya teman-teman ya. Jadi Kalau kurang lebih misalnya kayak misal ada dewa begini, terus nanti berpasangan, cuek sama pasangan, begitu bisa iya, diartikan begitu. iya, Oh gitu. iya. Cuek sama Ya, ya. pasangan. Ya, Tapi kalau jadi misalnya dirimu udah gimana? tahu begini, berarti harusnya ada bisa antisipasi lebih quality time sama pasangan dong. Kayak Iya, gitu. betul. Betul. Justru karena aku sudah tahu chartku, aku tipikal orang yang kalaupun nanti udah dapat pasangan, aku yang harus lebih banyak quality time. Aku yang harus lebih banyak bertanya ke orangnya. Oh, Bagaimana hari ini? Bagaimana kegiatanmu hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Banyak ngajak makan misalnya atau lebih quality time sebenarnya. Seperti itu. Ya, Timurni kurang lebih eh, menjawabnya lebih diplomatis saja. Ya, jadi jangan langsung dijudge. Mohon maaf banget, kayak contoh 2 minggu atau 3 minggu lalu ada seseorang di sini, saya nggak mau sebut nama, mungkin beberapa sudah tahu. Dia dibacain sama seseorang, oh kamu kalau nggak nikah tahun 2024, abis itu nggak ada jodohnya. No, jangan pernah bilang seperti itu. Itu bukan contoh konsultan ataupun reader yang baik. Kita tidak boleh menjudge orang itu tidak bisa nikah. Walaupun secara catnya memang terbaca, tapi kita tidak boleh langsung ngomong strike langsung depan orangnya. Karena itu kalau orangnya biasa aja nanggapinnya ya puji Tuhan. Tapi kalau orang itu suges, bahaya loh. Dia itu pasti nanti kalau dijodohin sama orang, enggak lah, saya udah dibaca sama orang, saya nggak bisa nikah. No, jangan pernah sampaikan itu ke orang. Ya, jadi kita harus lebih wise. Baca pace itu ada hubungan dengan karma loh, hati-hati loh teman-teman.
Kalau kita baca orang itu salah atau baca orang itu langsung straight to the point dan itu langsung yang masuk ke unconsciousnya mereka, bahaya banget. Ya, jadi walaupun orang itu terlihat, contoh kayak tadi saya misalnya, terlihat misalnya dia cerai misalnya, atau terlihat dia potensi diselingkuhin sama orang, sama pasangannya. Kalau dia tidak nanya, better jangan dikasih tahu. Tapi kalau kita tujuannya belajar bareng-bareng sama kelompok, ya oke, nggak apa-apa kita bahas itu. Tapi kalau dia tujuannya nanya untuk konsultasi, jangan pernah dibahas kalau dia tidak nanya. Itu yang penting sebenarnya Timur. Ya, karena saya tahu Timur nih sudah konsultan. Konsultannya mungkin di Tarot ya, atau mungkin di yang lain, saya nggak tahu di Pace apakah sudah konsultasi atau belum, saya nggak tahu. Jadi ada kode etik betul, ya. Bu Yuni betul, ada kode etik, ada cara bicara, ada cara menyampaikan kita ke klien seperti apa. Ya, jadi jujur saya bicara seperti ini karena sudah beberapa kali kejadian orang itu suges. Apalagi kalau dikasih tahu yang negatif-negatif, itu paling cepet banget ke dirinya mereka. Jadi kita harus lebih wise sebenarnya. Ya, kurang lebih gitu, KB Timur nih. Ya. Yung, kalau misalnya bintang jodohnya nggak ada di pilar itu, yang kelihatan itu berarti memang dia cuek sama pasangan. Pakemnya begitu semuanya, Yes, kurang lebih. betul. Karena Kalau kan tapi di dia hidungnya nggak ada, ada. kalau di hidungnya, Kita lihat di 8 hurufnya dulu kok. oke. Ya, 8 hurufnya dulu sebenarnya, yang penting. Karena kan itu yang kelihatan sama kita kan. Oke. Iya. Oke. Terus Mungkin harus ada. dicocokin sama istana pasangan juga. Iya, istana pasangan itu lebih bicara ke hubungan sebenarnya juga. Lebih bicara ke hubungan. Orang Oh, itu dia jadi gini, bedain antara istana pasangan dengan bintang pasangan kok. Bintang pasangan itu istana pasangan juga sebenarnya kita bisa bicara potensi munculnya jodoh. Tapi kita ngebaca hubungan dia sama pasangan itu juga nanti lewat istana pasangan sebenarnya. lihat Yungsennya kan, kayak begitu kan. Salah satunya itu juga. Kita akan lihat Yungsennya juga. Iya. Ada apa Oke. itu? Iya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi tadi aku sempat lewat. Sebentar ya. Tadi siapa yang nanya ya? Sebentar aku cari dulu. Oh, oke. Halo, saya Nenarvi, cowok. Mengenai bintang jodoh ini dilihat dari elemen diri versus elemen pasangan. Maksudnya elemen diri versus elemen diri pasangan atau apa yang dibanding? Oke. Bapak, pertanyaan yang cukup baik. Elemen diri itu adalah elemennya kita. Kita tidak bisa melihat elemen pasangan. Kita tidak bisa. Jadi misalnya gini. Kayak tadi saya bilang ya. Misalnya contoh Pak Nevani ini elemen dirinya logam sin atau logam keng. Otomatis kalau bintang jodohnya ada di kayu. Oh, berarti saya harus nyari pasangan saya yang elemennya kayu. Tidak. Bukan seperti itu cara bacanya. Jadi bintang jodoh itu memberikan clue ke kita kapan waktu kita akan bertemu pasangan. Kalau kita masih single atau kalau kita sudah punya pasangan, kita harus hati-hati. Kapan sih kita punya potensi nanti ada lawan jenis yang coba mendekat. Artinya kita punya awareness di situ untuk coba sedikit menghindar supaya tidak jadi masalah nanti di keluarga. Ya, jadi bukan dibanding-bandingkan, bukan dibanding-bandingkan. Ini jadi kayak lagu lagi nanti. Ya, jadi bukan kita bandingin elemen diri kita dengan elemen pasangan atau elemen orang lain, tidak. Jadi dari natal chart-nya kita, satu natal chart kita itu kita lihat, oh kita elemen diri logam teng atau logam sin. Saya masih jomblo nih, masih belum ada pasangan. Kapan ya kira-kira saya bisa punya pasangan? Nanti ada. Ya, nanti ada. Lihatnya dari bintang jodohnya. Bintang jodohnya di kayu. Kita lihat dekade kapan. Pilar dekade kapan kita muncul kayu. Kalau dekade nggak ada, kita lihat ketahunan. Kapan tahunnya muncul muncul tahun kayu. Ya, contoh kayak tahun ini. Macan air. Macan sendiri elemennya adalah kayu. Jadi bisa kita bilang orang-orang dengan laki-laki dengan elemen diri logam keng atau logam sin
ya, yang belum punya pasangan tahun ini akan punya potensi punya pasangan. Sekali lagi potensi ya. Saya bilang, saya tidak mau bilang itu pasti punya jodoh atau pasti punya pasangan. Balik lagi ke Misalnya orangnya, kalau dia di dalam terus, di rumah terus nggak keluar-keluar, ya potensinya nggak ada gitu ya. Yung? hilang, bisa dibilang hilang. Gitu. Kurang lebih seperti itu Pak J. Narvi. Namanya agak unik. Oke. Kita kecat lagi kali ya, Yung. Boleh, Itu. boleh. Ya, boleh. Ya, Bu Iing, silakan Bu Iing untuk anaknya bisa dibacakan aja biar Yung lebih cepat Gitu. tanggal lahir anaknya. Karena kalau saya nyari lagi pusing. Banyak banget. Oh. Halo Ibu, ada? Bu Iing ada? Harusnya ada, tapi mungkin Ada dia kok, lagi. sorry, masih di Siap. jalan. Selamat pagi. Oke. Ya, lagi di Ya, jalan. Siapa namanya Bu? Adika Santi. Anakku Adika Santi. Adika, perempuan. oh perempuan. Iya. Lahirnya Adika. 21 Juni 1998. Bentar. 21 Juni, 1998. jamnya Bu? Jamnya 21.50. Jadi jam 9.50 malam. ...2019 dia udah punya pasangan belum Bu? Sekarang sih ada pacar, cuma saya nggak tahu perkembangannya bagaimana. Orangnya ada nggak? Orangnya nggak di sini. Nah, kalau Ada udah di punya Belanda. pasangan, kalau udah punya pasangan, kenapa ditanya lagi Bu? Enggak, Oke. maksudnya jalan kehidupan dia gimana? Jalan kehidupan apa dengan pasangannya nih yang mau ditanyain? Pasangannya nanti dia bisa menikah baiknya kapan gitu. Oh, kalau itu saya nggak bisa jawab Bu. Menikah baiknya kapan? Saya bukan orang kungsu. Oh, Gitu. bukannya Pace bisa? Bisa, tapi kan nggak dia bisa lihat ya kok. gini Bu, dibaca bisa lihat, tapi saya ilmunya belum nyampe sana Bu. Oh, siap. Oh. Iya, gitu. Saya Iya. belum bisa sampai ngeliat kapan kira-kira potensi itu ada. Tapi kalau mau dilihat tahun ini sama tahun depan sebenarnya potensi nikahnya juga ada. 2019 bukannya nggak ada itu kayu, Yung? Kenapa lu bilang 2019? Nanya Ini kan air nih. 2019? Ini kan air nih. Oh, air. Iya, Oh. istana pasangannya kan air. Oh, oke. Siap. Oh, gitu ya. Siap. Oh iya. Pasangannya dari keluarga berada nggak ya Bu? Saya nggak tahu persis sih kok. Teman kuliah dulu, teman waktu dia ada di Singapura. Tapi sekarang mereka akan jarak jauh ya hubungannya. Yang satu di Belanda, yang satu di Australia gitu. Jauh banget. Komunikasi masih baik. Jauh banget makanya LDR gitu. Nah, cuma memang ya saya sih selalu berkomunikasi aja sih gitu. Cuma memang potensinya apakah dari Pace bisa tahu atau tidak. Ini sih temen laki-lakinya juga banyak ini. Iya, dia memang banyak teman laki-laki. Iya, even dari Karena dia senang olahraga. Nah, apalagi even dia dari SMP, SMA mungkin sudah banyak yang suka sama dia. Iya. Itu karena kayunya di pilarnya banyak ya? Cuma 2 tapi? Nah, tapi kan ada air kok. Air kan bisa disebut Oh, bintang pasangannya dia oke, juga siap, kan. siap. Istana pasangannya. Oh, bisa lihat di gitu juga ya? Oke, siap. Iya. Anak ibu ini Bu, kalau nikah dia itu bisa punya potensi
dapat pasangan dari keluarga berada. Itu lihatnya dari mana? Aduh, amin. Ini cahayanya dia kok. Oh ya, nanti belajar lebih lanjut lah. Oke. Salah satunya itu. Kok Yujung Alhamdulillah. belajar begini susah nggak sih? Aku sih tertarik loh pengen belajar. Susah. Ini Tergantung sih, Bu. kok Abe ngomong susah langsung ngedown semua nanti. Gini Enggak, Bu, silakan. gini Bu. Dibilang Ya. susah, nggak juga. Dibilang nggak susah, nggak juga. Saya sendiri itu nggak bisa Mandarin, Bu. Saya sudah sampaikan berkali-kali pada saat Zoom ya. Saya ini nggak bisa Mandarin at all. Dari awal belajar saya nggak bisa Mandarin sama sekali. Tapi karena memang saya punya niat belajar untuk salah satunya untuk perbaikan diri juga. Terus juga memang banyak yang bantu saya juga untuk mempercepat pembelajaran. Saya jadi punya motivasi untuk bisa lanjutin ilmu ini sampai nanti memang tahapan terakhir ibaratnya ya. Jadi kalau mau dibilang susah apa enggak itu balik ke diri masing-masing sih Bu. Gitu. Kalau mau dibilang hafalan, yes ini banyak hafalan. Karena ini kita benar-benar menghafal. Kalau saya sih bilang menghafal paling tidak ini dulu nih. Semua huruf ini minimal tahu dulu. Nanti efeknya seperti apa ada sebenarnya. Dengan Ada latihan ya kok. Iya, saya bisa cepat baca seperti ini karena saya banyak baca chart. Even itu pertama kali saya salah baca di awal itu nggak masalah Bu. Namanya juga belajar. Tapi kalau saya harus memperjelas dulu nih, saya memang buka kelas untuk kelas pengenalan. Ya, namanya kelas pengenalan. Tapi di kelas saya tidak mengajarkan analisa. Belum waktunya untuk belajar analisa. Kenapa? Namanya juga kelas pengenalan. Kelas pengenalan itu kelas TK ibaratnya. Ya, kita akan dikasih tahu dulu. Oh, contoh kayak kita masuk sekolah TK. Kita akan dikasih tahu dulu. Oh, ini loh cara megang pensil yang benar misalnya. Ini loh cara mewarnai gambar yang baik. Warna merah seperti ini, warna hijau seperti ini. Nanti gambar pohon warnanya harusnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Jadi bukan yang langsung misalnya 1000 kali 50 hasilnya berapa, tidak. Itu sudah analisa namanya. Ya. Ini baru dasar ya. Baru dasar dan benar-benar saya hanya memberikan ini yang disebut dengan kayucia. Ini yang disebut dengan cabang bumi Shi misalnya. Ini yang disebut dengan cabang bumi U, kuda misalnya. Itu dulu. Nanti di kelasnya Pak Jul ada yang namanya kelas basic. Di kelas basic itu akan dibahas the whole package dari natal chart. Ada yang namanya tabel kungwang nanti, ada yang namanya tipe chart nanti, ada yang namanya bintang simbolik atau tabel dewa nanti. Ada yang namanya medan nasib nanti. Itu akan lebih banyak dibahas di kelasnya Pak Jul. Di kelasnya saya itu tidak dibahas. Kenapa? Kalau saya bahas di kelasnya saya itu akan tambah pusing buat Bapak Ibu. Honestly, saya ngajar sudah hampir 1,5 tahun kayaknya. Ya, saya merasakan nggak enaknya belajar kalau nggak paham sama sekali dari awal. Kalau saya masukin semua bahan yang ada, pasti akan pusing. Makanya saya persempit, saya perkecil skupnya. Jadi nanti yang dipelajari hanya batang langit, cabang bumi, kombinasi, pertentangan, dan ada istilahnya 10 dewa atau 10 god. Gunanya apa 10 god? Ini kita bisa tahu, kapan periode seseorang itu bisa dapat pasangan. Kapan seseorang itu bisa dapat uang. Atau misalnya, orang itu bisa dapat anak kapan kira-kira. Itu bisa kelihatan. Tapi simple, bukan yang detail. Pembacaan secara general doang, bukan yang detail banget, tidak. Ya, nanti pembacaan lebih detail akan dibantu di kelasnya Pak Jul, di kelas basic pertama. Ya, nanti akan kalau teman-teman memang betul akan lanjut terus belajar, itu akan masuk yang namanya kelas intermediate level 1. Itu kelas yang baru saya dan teman-teman lewati kemarin. Nanti ada lagi yang namanya level intermediate kedua, ketiga, keempat, dan kelima kurang lebih. Ya mungkin level intermediate 1 sampai 4 atau 5 mungkin paling banyak. Kurang lebih seperti itu. Nanti di kelas intermediate itu akan lebih detail. Contoh misalnya.
ini ya, Cihai, kita baca Cihai, batang langitnya Ci, cabang buminya itu Hai, babi. Itu nanti gimana dia soal jodoh itu akan kelihatan karena itu sudah pakem, Bu. Itu sudah pakem. Nah, kalau teman-teman ngerasa ada yang bilang, oh belajar pace gampang, ya 6 bulan bisa langsung analisa, 3 bulan bisa langsung analisa lengkap detail, buktikan aja kalau saya gitu. Karena Iya. kenapa? Karena saya full baca itu, Ibu lihat nggak ada konklusi atau nggak ada kesimpulan, ya nggak ada yang namanya kesimpulan di sini saya baca saya baca plak-plakan nggak ada. Jadi kalau ada orang bisa bilang, oh tenang aja ada aplikasi yang bisa langsung munculin kesimpulan, itu tinggal baca Bu, itu bukan analisa namanya, saya bilang. Karena baca pace itu nggak bisa yang statis, nggak bisa yang plek-plek gitu, nggak bisa. Namanya juga tadi kan menganalisa perjalanan hidup orang secara dinamis. Kurang lebih seperti itu sih Bu. Ya. Iya, Mau iya. belajar silakan Ibu. Mau Jadi belajar ya, mau belajar dengan saya silakan. Ibu mau belajar dengan guru lain juga silakan. Yang penting pastikan guru tersebut, orang tersebut memang sudah menguasai apa yang diajarkan. Itu. Ya. Jadi silakan Ibu mau ikut kelas saya, silakan. Ibu mau ikut kelas lain yang berbayar juga silakan. Mau yang gratis juga sudah banyak. Setahu saya ada beberapa orang-orang di sana di luar yang mengajarkan secara free juga ada. baiknya Ya. kan tahapannya melalui Yang pengantar dulu yang sama Yung baiknya sih seperti itu. Langsung spoiler itunya aja. ya Yung, dari kalau kita file-nya. tambahkan. Oh iya, bentar ya. Yang baiknya sih sebetulnya yang berbayar sih. Jadi dalam arti kata gua ininya kompeten kayak begitu dan nggak komersil juga kok kayak begitu. Tadi ada yang nanya ya? Ada itu Kojon flyernya boleh Kojon di-share. Kojon ada. Atau yang Kojon aja yang share. Kojon Saya taruh mana? Saya lupa saya taruh mana lagi. Bentar ya. Oh, lagi makan kali dia. Bentar. Itu by Zoom ya kok? Kalau saya by Zoom Bu, kalau Pak Jul Nonton nanti pertemuan. offline. Ya, Bu Ing recommended banget lah sama Pak Jul mah. Ya. Asal tahan belajarnya aja. Dari jam 8 sampai jam 12 malam. Makanya aku kan juga repot. Apakah menyita waktu banyak kah? Oke. Ini sebentar Ibu, saya kasih flyernya. Oke. Teman-teman, ini kebetulan kelas saya akan mulai di minggu depan, tanggal 11. Minggu ini tanggal 11 hari Minggu. Saya buka kelas yang namanya kelas pengenalan. Kenapa kelas pengenalan? Karena memang hanya mengajarkan teman-teman atau membimbing teman-teman. Saya bahasanya nggak mau bilang mengajarkan lah ya. Saya lebih enak kita sharing. Saya membimbing teman-teman untuk bisa membaca Natal Chat secara sederhana dulu. Ya, jadi di sana nanti di kelasnya saya akan diajarkan bagaimana cara membaca batang langit, cara membaca cabang bumi. Nanti ada istilah yang namanya kombinasi di batang langit, kombinasi di cabang bumi, pertentangan di batang langit, pertentangan cabang bumi, ya, dan ada istilahnya Tenggat. Ya, nanti ada beberapa hal-hal yang saya kasih tambahan yang mungkin nggak ada di materi. Contoh misalnya cara singkat, cara baca penyakit secara sederhana itu akan saya kasih tahu di Zoom. Ya, tapi ya itu singkat doang sih secara general doang. Ya, harganya sebelum tanggal 9 itu 850.000. Itu investasi belajarnya. Ya kalau lewat dari tanggal 9 saya kenakan di harga 1.099.000. Teman-teman silahkan boleh langsung WhatsApp di nomor yang ada di flyer 0899 8286 9-nya 3 kali dengan Pak John DJOHN, Pak John Sutantoso. Beliau yang membantu saya dalam hal pendaftaran. Jadi nanti setelah teman-teman membayar, nanti ada beberapa data yang diminta sama beliau. Biasanya nama, email, sama data kelahiran secara lengkap. Ya, kalau teman-teman mau cari yang free, silahkan juga, nggak masalah.
ya. Kalau teman-teman nanya yang free di mana, saya nggak tahu. Ya, karena saya tidak terlalu banyak komunikasi dengan orang luar untuk yang pembelajaran secara free. Gitu. Bukan saya nggak mau bantu ya, cuman saya tidak mau menjamin siapapun, karena setiap orang ilmunya pasti ada aja yang berbeda. Kurang Iya, lebih gitu, Bu. iya. Oke, yuk. Baik, Ko Yung Yung. Iya, Terima kasih Nah, untuk infonya. penggemar setia Pace kita, Yesi silakan. Yesi kan dirimu udah ada chatnya kan? Yang kemarin. Yesi mana? Yesi masih ada? Yesi kan udah dibacain sama yang free itu. Yang jodoh, dia yang jodoh belum. Udah, yang free waktu itu. Yang sama Oh, udah. orang yang free itu. Oh, oh sama orang yang free. Dia mau sama Tapi itu temen bacanya gua. juga ngawur itu. Gila itu. Bu Yesinya Mana ada? Yesi? Udah nggak ada ya? Ada tadi kayaknya. Oh, ini udah nggak ada kok nih. Oh ya sudah. Ada yang lain? Ada yang lain? Ko Abe, silakan dipilih. Iya, Yesi sayang udah keluar ya. Itu aja. Safitri masih ada nggak? Oh, teman-teman gini. Kalau mau nanya, better raise hand aja ya. Karena kalau saya baca di chatnya numpuk. Jadi Iya. kalau saya bolak-balik capek juga saya ngeliatnya. Raise hand aja kalau mau nanya, nggak apa-apa, tanya aja. Ya, khusus pertanyaannya, bukan khusus untuk Natal Chat ya. Nanti beda lagi. Ya, jadi kalau saya baca chat di ininya tumpuk-tumpuk nanti. Ada lagi Ya, yang teman-teman? Reskiana tuh kalau tadi udah nanya di chat yang Natal chat ya. Kalau mau silakan Eri ya? open mic. Eri Rizkiana ya? Oh. Tapi Erinya ada? enggak. Oh Iya, ya, ada Pak. nih. Oke. Ada. Ini untuk diri sendiri? Untuk diri sendiri, Pak. Sudah nikah belum, Bu? Udah. Udah, karena saya lihat PP-nya sudah ada suami itu kayaknya. Iya. Ini kenapa, Ibu? Tadi nih saya pikirnya kayaknya salah ini deh, Pak. Aku tadi pikirnya bukan tentang pasangan, tapi ya udah terlanjur. Gak apa-apa. Ya mau dilihat aja, Pak, gimana itunya ke depannya. Ada jam lahirnya, ada jamnya. Ada. Mama itu ini. Oke. Mama mandi. Tunggu. Ibu Eri, nikahnya dari kapan, Ibu? Nikahnya 2015, Pak. 2015. 19. Oh, tahun kuda ya. Nikahnya di tahun kuda. Itu isinya jam 11 malam tepat ya? Nggak apa-apa ya, Yung? Nggak apa-apa ya. Enggak, ya sekitar itu kayak, Pak. Sekitar ya. Kalau misalnya dia kayak gitu kan bisa kurang atau lebih kan bisa salah tuh. Dia bilang sekitar. Nggak apa-apa, saya tepat. tanya, Bu, Nggak apa-apa. kakinya ada masalah nggak, Bu? Saya mau validasi itu aja. Iya, ini lagi betisnya kayak apa ya, Pak ya? Kayak Oh, kurang Udah enak. valid. Udah valid. oh berarti valid itu jam 11 ya? Oke. Kiri kanan, Bu? Kanan. Kiri ya. Kiri ya. Kiri apa? Iya. Tunggu. Dia mandi. Benar, lihat. Maya benar. Ibu nikah 2015. 2015 ya? Iya, Pak. Ya, 2015. 2015 itu tahun kambing kayu kok, AB. Iya. Ah, kayu kan? Bintang jodohnya ada di ya, kayu, kan? kayu. Iya, pas aja kalau dia nikah di tahun itu. Nah, Bu Eri ini tipikal orang kalau ngelihat pasangan dia punya pemikirannya sendiri. Kadang dia itu gini. Dulu mungkin pada saat sebelum punya pasangan kriterianya banyak ya, Bu? Kalau kriteria banyak sih kayaknya nggak juga sih, Pak. Nggak juga. Atau gini,
Ibu punya kriteria A, B, C, D, E. Kalau yang satu nggak terpenuhi, lewat. Ibaratnya ya udah bodo amat. Cari yang lain. Eh, ya. Ya kan? Jadi gini kok. Elemen diri duduknya Pichen. Elemen diri Ini duduknya. kan Pichen. Oh, iya. Ini kan bintang temen nih. Oke. Nah, ini kan sama nih elemen diri. Ya kan? Iya. Ini kan elemen diri dia. Nah, dia itu akan punya pemikiran sendiri soal pasangan. Jadi sebisa mungkin pasangan dia harus nurut sama dia, harus ngikutin pola pikirnya dia. Ya, potensi ya, balik lagi ya. Atau bisa jadi dia ini kalau soal pasangan bisa jadi ngebandingin sama teman-temannya. Begitu nggak, Bu? Bisa gini. Oh, bisa gini nggak, Yung? Kayaknya enggak juga nih, Pak. Nggak juga ya. Ya udah, nggak apa-apa, bagus lah kalau gitu. Heeh. Ibu pada saat menikah, suami dari keluarga berada kah, Bu? Mungkin kalau keluarga besar iya ya. Ya kan. Ya. Dan secara ekonomi juga nggak sulit-sulit banget kan, ibaratnya. Alhamdulillah Pak, disyukurin rezekinya. Ibu Eri ini harus perbanyak quality time ya sama pasangan ya. Ya itu sih Pak kayaknya yang agak ini ya. Maksudnya yang aku ngerasa beberapa waktu belakangan ini mungkin karena masing-masing dengan kegiatannya sendiri-sendiri. Iya, jadi ya seperti itulah Pak dinamika rumah tangga ya. Dan nggak gini kok. Jadi sorry aku ini dulu. Jadi gini, Bu Eri ini karena dia elemen diri duduk istana pasangan itu adalah duduknya Pichen, elemen teman. Jadi terkadang dia masih menganggap pasangan itu sebagai teman aja hubungannya. Terkadang lo ya. Iya Jadi, Pak sih, betul juga sih Pak. Nah kan. Ini hati-hati ya Bu. Ini yang sering bikin rusuh di keluarga, di pasangan. Ya, jadi harus diperhatikan. Namanya sudah berpasangan, sudah suami istri, ya namanya suami, namanya pasangan nggak mau dianggap sebagai teman. Iya, betul Pak. Nah, itu yang ya jadi harus perbanyak quality time Bu. Quality time-nya nggak usah yang jauh-jauh, nggak usah harus ke luar negeri pergi. Kalau memang punya budgetnya silakan. Simple aja, makan malam bareng berdua, ya atau sebelum tidur misalnya coba cerita masing-masing kegiatannya apa hari ini, apa yang mesti diperbaiki, apa yang kurang hari ini, itu yang paling simple. Bener ya Pak, itu kayaknya udah kurang banget gitu yang begitu-begitu. Nah, ya kurang lebih gitu Bu. Jadi Ibu sudah tahu nih kekurangan Ibu. Ya dijalankan aja yang simpel-simpel aja Bu, makan bareng berdua atau nonton bioskop berdua atau nonton TV berdua di ruang keluarga aja tanpa diganggu sama anak. Bisa, kenapa enggak? Gitu. Iya, betul Pak. Terima kasih ya, ini sudah diingatkan. Saya juga lagi nyari nih apa ya yang perlu diperbaiki gitu. Di pas kesempatan bertanya ya. Alhamdulillah bisa gitu, terjawab. Iya. Terima kasih banyak loh Pak. Oke, makasih banyak Ibu. Iya. Nah ini kok AB, kalau orang luar mungkin ada beberapa mungkin yang biasanya akan bilang, oh ini pasti akan ribut nih pasangan. Bukan gitu bahasanya. Oh, ngerti. Iya. Jadi bahasa-bahasa seperti itu yang harus dihindari. Kita justru baca part itu supaya kita bisa bantu ningkatin kualitas hidup orang kan. Bukan malah memperkeruh suasana sebenarnya. Oke. Tapi kadang-kadang terlalu halus jadi nggak aware juga, Yung. Tergantung penangkapan orang kan. Oh iya. Tergantung penangkapan orang. Makanya kata Ko John lebih baik belajar sendiri. Jadi kita nanti terkaget-kaget. Aku karena sudah baca sendiri, aku tahu catku cat cerai.
Oh ya? Iya, aku catnya cat cerai. Oh, Jadi aku sudah tahu, tapi kan aku sudah tahu aku antisipasinya nanti seperti apa. tapi kan potensi kan, Potensi. jangan tersugesti juga kan kalau kayak gitu. Tapi ya Karena kenapa? tersyok-syok juga ya. Dari bacaannya aku sendiri, aku confirm ke orang lain, bacaannya sama. Aku confirm dengan ilmu yang lain, bacaannya juga sama. Jadi kalau Oh, teman-teman mau bandingin ilmu pace dengan ilmu yang lain, sebenarnya sama bacaan. maksudnya Karena ilmu human design kayak gitu atau iya, yang lain sama. psikologi. Sama. Itu Ini USD Billionaire kayaknya udah pernah belajar nih. iya, Udah tahu pinter bahasa dia. Micin, harusnya udah tahu, udah pernah belajar. Pinter kan? Dari grup mana tuh gua share. Oke. Ada lagi, Nah, Pak Abim? sebetulnya chart itu berarti gini, kalau chart itu kan berarti chartnya kan di kita kan kayak begitu. Berarti siapapun pasangannya akan berlaku sesuai chart kita kayak gitu ya? Iya, jadi chart itu kan nggak bisa berubah kok. Ya, chart itu kan nggak bisa berubah. Kenapa? Karena kan itu di tanggal lahirnya kita. Ya, energi itu akan selalu terbawa, energi pacenya kita itu akan selalu terbawa. Tapi balik lagi, kalau kita sudah tahu itu kita chartnya chart berpisah atau chart yang sama pasangan itu biasa aja, cuek aja, ya dari situ gunanya kita belajar pace. Kita harus tahu solusinya seperti apa, perbaikannya gimana. Kalau kita sudah tahu chartnya kita itu kurang baik untuk soal pasangan, ya kita harus perbaiki dari sisi itu. Gitu. Tapi bisa nggak sih kalau misalnya chartnya, bukan chartnya apa, yang sama pasangan itu dari periode-periode beda, misalnya umur 20, misalnya 30-40, kayak begini, 40-50, akhirnya berubah lebih baik atau apa, tapi di chartnya, bukan soal dia. Enggak. Itu istilahnya cuma perjalanan doang kan. Loh, misalnya kayak begini, Perjalanan hidupnya misalnya doang. ada orang yang nikah lebih dari 1 kali, kan bisa aja pernikahan pertama gagal, pernikahan kedua ternyata berhasil sekali, kan bisa begitu. Iya, kita mesti lihat dari sisi istrinya juga berarti kalau kayak gitu. Oh, Iya. sisi lawannya juga ya? Iya, kita kan ngelihat chartnya itu dari sisi kita sendiri dulu kok. Oh, oke. Gitu. Siap. Kalau ternyata chart istrinya itu orangnya sabar banget, sayang banget, ya bisa jadi kitanya ikut berubah kan. Oh, gitu. Iya. Oke. Jadi kita mesti lihat dua sisi sebenarnya. Siap. Gitu. Nah, nanti di kelasnya Pak Jul itu terutama akan dikasih tahu juga, oh gimana sih caranya kita munculin bintang jodoh. Ada caranya. Harus pakai apa, harus nempatin apa, di posisi utara kah, barat kah, timur kah, nanti ada. Kalau dirimu, kalau misalnya orang mau kayak begitu terus konsultasi ke dirimu, bisakah? Maksudnya jomblo nih, terus dirimu bantuin kias-kiasnya atau apa kayak gitu, dirimu udah bisa itu? Oke, tuh, silakan. Yang single-single? Karena ada beberapa, aku ingat ada satu yang konsultasi jodoh soal ke aku itu juga aku kasih solusinya itu, kiasnya gitu. Terus dapat? Ya. Belum sih, kan baru sebulan. Oh, oke. Baru sebulan, ya nggak mungkin efeknya cepet banget kan. Oh, kayak gitu efeknya bisa Ya, tergantung orangnya. Juga. Balik lagi tergantung orangnya. Kalau orangnya kayak tadi kalau Abi bilang, orangnya banyakan di rumah. Oke. Mau kita kias kayak apapun ya percuma juga. Ya. Sama aja. Itu, dirimu tadi bilang intermediate banyak banget, Bo. Banyak kok, banyak. Pusing pala BRB, gue baru basic ya, nantilah gampang. Basic sekali lagi baru intermediate. Intermediate level 1 itu pembahasannya 500 teori. Bayangin aja. Aduh. Oke. Ada lagi nggak kok yang mau dibaca chartnya? Silakan, siapa yang mau dibaca chartnya boleh langsung ini aja, buka mic. Aku boleh. Siapa tuh? Jody. Oke, Jody. Oke. Jody dari grup yang mana? Aku tahu Ko Andrew dari Angel dan Mas Ari. Siap. Iya. Pantes gambar. Ya? Pantes logonya nggak asing aku. Logonya nggak asing. Sering lihat di meditasinya Angel berarti. Iya.
Angel itu temanku juga kok, Abe. Dia bikin meditasi juga. Siap, Tapi dia siap. malam. Tanggal berapa, Bu? Pakai Bu lagi. Panggil nama aja. Aku tanggal 6 April 89, jamnya 22.45. Kalau udah tahu tahun lahir enak kalau manggilnya pakai nama. Kalau nggak tahu kan nggak enak. Walaupun udah ibu, jangan dipanggil Bu, maunya Ci gitu loh. Maunya Kak. Ayo mau Ci atau Kak, nggak mau dipanggil. Apalagi cewek, lu harus perhatiin itu. Bu Jody sudah, Bu Jody lagi. Jody sudah berapa kali berpasangan? Berpasangannya pacaran apa married? Oh, oke. Kalau married tahun 2018, tapi kalau pacaran ya banyak gitu. Oh, banyak. Ya beberapa kali lah, jangan banyak. Pernah ditekung sama temen nggak? Tikung sama temen, nggak tahu, kayaknya belum. Kok bilangnya belum? Mau. Ini Jody ini tipikal orang agak gampang overthinking. Iya. Makanya kesakit perut. Oh iyalah, tanahnya segini banyak. Apanya tanahnya? Nikahnya 2000? 2018. 2018. Oke. Ini mau nanya apa nih? Oh, udah punya suami. Jadi gini. Aku merasa semenjak menikah itu jadi banyak kehidupanku banyak yang berubah ya, pastilah ya. Kehidupannya berubah mulai dari keluarga yang awalnya. Jadi sebelum menikah tuh aku nurut banget sama orang tua aku gitu kan. Ketika aku menikah, karena suamiku tuh punya pemikiran yang sangat berbeda, diajarinnya juga keluarga berbeda. Jadi pemikiranku ikut berkembang gitu, dan setelah menikah tuh jadi awalnya kayak mau pilih mana nih, keluarga gue apa si suami gue gitu. Tapi setelah sekian lama menikah, akhirnya 2020 tuh memutuskan untuk ternyata beberapa ada orang tua gue yang nggak cocok gitu sama aku sendiri, lebih kayak gitu sih. Jadi setelah menikah banyak banget merasa perbedaan gitu dari waktu single. Gak hanya dari hubungan ke keluarga, tapi juga kadang-kadang aku merasa secara finansial diriku sendiri lebih baik daripada sebelumnya gitu sih, kayak jadi lebih banyak perubahan gitu. Oke, setelah menikah perubahan financial cukup berarti ya? Iya, berarti karena berasa itu awalnya kaget sih, kok beda banget gitu. Walaupun sebenarnya suamiku uang itu uang yang aku dapatkan sendiri gitu ya. Terus yang dulu aku tuh nggak percaya diri banget sama aku mengajar yoga. Dulu tuh segitu nggak percaya dirinya karena terbiasa orang tua itu ya, kamu nggak bisa lah kayak gini, udah ikutin aja orang tua maunya ini. Akhirnya setelah kenal suami gue ini akhirnya jadi lebih bagus gitu, percaya dirinya gitu kan. Makanya mau bertanya, apakah dengan menikah ini emang secara natal chart-nya itu kehidupannya jadi beberapa lebih terbuka gitu, kesempatan-kesempatannya gitu sih. Kalau dilihat dari natal chart-nya, memang bisa dibilang potensi secara ekonomi bisa jauh lebih baik. Memang iya. Karena ini Koabe, ini elemen diri, dia duduknya di Chai. Hartanya dia kan. Jadi bisa dibilang suami itu bawa rezeki atau suami itu bawa uang buat Jody. Tapi balik lagi ya, bukan berarti bisa nikah 2 kali dapat rezeki lebih dari suami yang lain. Jangan berpikir seperti itu. Ya. Bagus kalau kayak gitu. Dan satu sisi sebenarnya Jody ini tipikal orang yang nggak bisa dikencengin sama suami sebenarnya. Iya, suamiku lebih slow karena ya itu tadi, karena dulu orang tua aku cukup keras, ketika ketemu sama pasangannya yang ngomongnya lebih halus,
dan apa sih, ngomongnya halus, terus kalau mau bukan nyuruh ya, berpendapat tuh kayak lebih nggak ngejudge gitu, nggak menyakitkan gitu. Ya. Itu benar sih. Ya, jadi Jody ini harus dari suaminya juga nggak boleh asal ngomong. Misalnya tiba-tiba ngomong, mohon maaf ini ya, mohon maaf banget. Tiba-tiba keceplosan ngomong, ya udah kita pisah aja. Ini tipikal Jody ini akan yang, ya udah kalau mau pisah. Dia nggak mau ngambil pusing, bener nggak? Ya, jadi yang punya pasangan kayak Jody nanti itu tipikalnya yang kalau ngomong jangan sembarangan sebenarnya sama orangnya. Dia tipikal orang yang nggak mau ngambil pusing. Kalau memang udah dibilang pisah, ya udah pisah. Nggak bakal mau disuruh balik lagi. Kalau secara kehidupan setelah merit memang ada potensi secara ekonomi jauh lebih baik. Ya. Tapi dari satu sisi Jody harus lebih jaga perasaan. Kalau ada yang dekat, jangan coba sekali-sekali untuk untuk nanggepin. Secara perasaan ya. Ya udah anggap aja temen, anggap aja cuman nanya doang. Nggak usah yang sampai deep banget ibaratnya. Gitu. Apalagi aku belum lihat tabel dewan sih. Apalagi ya? Oh, mau berarti begitu ya. Terus emang kan aku juga baca Vedic Astrology ya. Emang sama sih. Dia bilang secara udah menikah tuh you will rising your financially. Ternyata di sini benar juga gitu. Terus apakah ya sih itu aja sih kayaknya. Bingung mau ngomong apa. Gak apa-apa, apa yang mau ditanya-tanya. Kalau Apa ya? masih Kadang-kadang aku apakah kalau di Pace itu dia juga bisa gimana ya? Karena aku pernah ngobrol sama temanku yang ini jadi dibandingin sama Vedic Astrology. Dia bilang hubunganku sama suamiku ini ada karmic relationship-nya, tapi bukan karmic relationship yang dulunya dendam atau apa gitu, enggak. Tapi lebih ke kalian itu ada pembelajaran di sini gitu. Nah, dia juga nggak tahu, dia nggak ngasih tahu pembelajarannya apa. Apakah dari situ bisa dilihat juga dari sisi Pace? Kalau dari Pace, honestly nggak bisa ngeliat ke sana. Oke. Emang nggak ada pakemnya ke sana, setahu saya. Oh gitu. Ya, tapi satu sisi memang Jody ini tipikal orang yang spiritualnya tinggi banget. Karena dragonnya itu ya? Enggak. Orang dengan terlalu banyak tanah itu, dan dia juga ada logam, dia rata-rata orangnya spiritualnya tinggi. Oh, dan gitu. Dari kecil nih jalan spiritualnya udah jalan dari umur 10 tahun ini. Dari umur berapa? Dari umur 10 tahun udah mulai senang yang belajar agama lah. Atau Justru aku agama, aku kan Muslim ya. Tapi aku ketika aku sekolah sampai SMA aku sekolah Islam gitu. Tapi aku belajar agama sih enggak sih, tapi aku lebih mempercayai kalau ada suatu energi yang lebih besar daripada agama dan Tuhan itu sendiri. Dari dulu seperti itu memang. Ya. Dari SD. Jadi kalau dulu guruku bertanya, jadi kalau guruku bilang, ya begini, Tuhan begini-begini, tuh aku kayak, loh kenapa gitu, pasti ada challenge-nya gitu. Iya, karena memang dari kecil memang jalan spiritualnya udah jalan. Wajar aja kalau dirimu mungkin seneng hal-hal yang berbau seperti itu dari kecil. Oke. Itu. Tapi kalau untuk yang karmic relationship, jujur seperti yang saya pelajarin kayaknya nggak bisa kebaca ya di sana. Gitu. Atau mungkin kalau memang nanti ada pakam yang lain, ya nanti pasti akan saya share juga sebenarnya. Oke. Ya. Oke, thank you Ko Andrew. Ya, thank you. Thank you.